Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, pada kesempatan ini, pada kuliah pertemuan kelima ini, kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Ini memang agak berat dibicara tentang filsafat. Ya. Kenapa Pancasila, materi Pancasila ini dikaitkan dengan filsafat? Apa yang diinginkan terutama oleh founding father, ya, menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita lihat uh, kita lihat slide berikutnya. Pertama, penjelasan tentang apa itu filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, ya, philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, sophia itu adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filsafat itu cinta pada kebenaran, cinta pada kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang berpikir filsafat, berpikir tentang uh, filosof, ya, dia adalah orang yang selalu mencari kebenaran. Ya. Jadi tidak puas dengan satu jawaban, selalu mencari jawaban berikutnya. Nah, ini karakternya berpikir filsafat. Ya. Kemudian dalam uh, pengertian lain, ya, filsafat itu adalah dalam ilmu pengetahuan merupakan sistematika berpikir. Ya. Jadi kalau Anda sering melihat Rocky Gerung, ya, itu cara berpikir filosofis, ya. Apa yang disebut dengan berpikir filosofis itu, ya, dia sistematis, kritis, ya, analitis dan radikal, ya. Jadi radikal ini artinya mengakar, bukan radikal dengan makna kekerasan, ya, tapi radikal itu berpikir mengakar. Orang terbiasa berpikir filsafat biasanya dia tidak sedang menjawab pertanyaan. Ya. Karakternya dia tidak menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Ya. Di jawaban ada pertanyaan, dijawab orang, jawaban itu dipertanyakan. Ini berpikir filsafat. Selalu mencari inti dari kebenaran. Ya. Ini contoh, ya, contoh dengan misalnya Anda, ya, bersama teman-teman misalnya. Nah, misalnya satu kelas, ya, satu tingkatan misalnya. Ini yuk kita sepakat bikin baju angkatan, baju kelas, ya. Nah, apa namanya, berencana membuat baju seragam untuk angkatan, untuk kelas. Ya. Ya, mungkin ada teman Anda yang bertanya berapa harganya, apa warnanya, apa modelnya. Ya. Tapi ada yang bertanya, ya, untuk apa kita bikin baju ini? Saya kira ini pertanyaan filosofis namanya. Dia menanyakan apa namanya urgensi, untuk apa, ya? Untuk apa baju-baju seragam ini kita buat misalnya, kan? Ya. Kalau Anda menjawab, misalnya, oh, agar biar kita kompak, ya, biar kita bisa eh, bersama-sama. Ya. Nah, dia muncul lagi pertanyaan, apa memang dengan baju seragam ini kita bisa kompak? Atau hanya kompak ini hanya dengan baju seragam? Nah, seperti itu. Jawaban dipertanyakan lagi. Ya. Nah, maksudnya berpikir filosofis, dia mengakar. Ya. Dia bicara tentang hal-hal yang substantif. Ya. Nah, ini tentang filsafat, berpikir filsafat. Jadi orang yang berkecenderungan berpikir filsafat, ya, memang cenderung tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi kalau ada 5 orang, ya, cara berpikirnya filsafat semua, nggak ada keputusan yang bisa diambil. Ya. Tapi tanpa orang berpikir filsafat, ya, itu juga orang akan berpikir dangkal. Jadi orang berpikir filsafat ini membantu kita, ya, membantu kita untuk melihat persoalan lebih dalam. Ya. Inilah filsafat dalam artian dia sebagai sistematika berpikir, cara berpikir. Kita mungkin tidak menyadari, ya, beberapa orang dari kita
dari teman-teman Anda ya punya kecenderungan berpikir seperti itu. Ya. Kadang-kadang memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita kan. Itu namanya berpikir filosofis ya. Ya, kemudian apa pentingnya ya menjadikan Pancasila sebagai filsafat, berpikir filsafat ini ya. Ya kita lihat berikutnya. Ya, apa itu filsafat Pancasila ya? Filsafat Pancasila adalah upaya menjadikan Pancasila sebagai dasar bersikap ya. Di Pancasila itu seperti pembahasan kita kemarin ya. Dia dibuat apa namanya disepakati sebagai dasar negara ya, sebagai eh, landasan kita hidup bersama ya. Ada landasan konstitusional ya. Jadi ketika kita mengatakan menghimpun menjadi suatu bangsa, kemudian kita butuh landasan ya. Landasan itulah Pancasila. Nah, kemudian ada lagi yang disebut filsafat Pancasila ya. Apa itu pentingnya menjadikan Pancasila itu filsafat ya. Jadi kalau kita lihat ya, dia Soekarno dalam pidatonya ingin Pancasila ini tidak hanya sebagai dasar negara, tapi sebagai dasar bersikap, berpikir, dan bertindaknya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Ada tiga hal ya dalam filsafat itu yang yang penting di dalam eh, karakter berpikirnya. Pertama, dasar ontologis. Ya. Di dasar ontologis itu dasar bersikap. Sikap itu jauh lebih sebagai komitmen diri. Ya. Jadi kalau misalnya apa sikap orang Indonesia, apa sikap masyarakat Indonesia? Misalnya contohnya anti penjajahan, ya kita anti penjajahan. Nah itu sikap namanya. Anti penjajahan itu dimanapun kita berada, siapapun yang dijajah, mau bangsa kita apa tidak, ya kalau kita melihat penjajahan kita anti. Itu sikap, ya. Kemudian kita cenderung pada perdamaian, cinta perdamaian misalnya. Itu juga sikap, ya. Ketika ada ajakan damai kita memang lebih cenderung. Ketika ada konflik misalnya, kemudian ada ajakan berdamai, ya, yang tidak suka berdamai ini akan kita apa namanya? Akan kita salahkan bersama. Kenapa? Karena ini sudah ada orang yang mau berdamai, kita tidak berdamai. Nah, ini sikap, ya. Dia ada karakter yang dibangun secara ontologis, yaitu sikap. Kemudian ada karakter epistemologis ya. Ya, filsafat Pancasila itu mengkonstruksi, membangun tentang epistemologis ya. Kalau ontologis tadi dasar bersikap, epistemologis itu dasar berpikir ya. Apa contoh ya? Contoh epistemologis ya. Kita berpikir ya, bahwasanya bersatu itu harus ya. Ini kalau tidak bersatu nggak kuat kita ya. Sehingga keluar sering kita apa namanya punya semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu mindset berpikir kita, ya. Dasar epistemologis kita sebagai bangsa. Ya. Jadi kalau ingin hidup damai, ya, kita harus saling menghargai, misalnya. Itu dasar berpikir, dasar epistemologis. Nah, dasar bersikap, dasar berpikir itu bagian dari konstruksi Pancasila sebagai dasar filsafat. Kemudian ada dasar aksiologis, ya, dasar untuk berbuat, bertindak. Ya. Apa contoh yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat kita, nenek moyang kita, misalnya gotong royong, itu dasar aksiologis kita menjadi bangsa. Kita bangsa yang suka bekerja sama, ya. Apa-apa bisa dibuat bersama, dikerjakan bersama. Rumah aja bisa dibangun bersama tanpa harus membayar orang misalnya. Kemudian saling berbagi, ya, saling berbagi. Kita punya semboyan terhadap aksiologis ini, misalnya berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Jadi yang seperti ini juga bagian dari dasar filsafat kita yang menunjukkan secara aksiologis
secara tindakan kita adalah bangsa yang suka bekerja sama. Itu maknanya filsafat Pancasila ini dibangun. Ya. Dia menjadi sikap hidup masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya. Di selain sebagai dasar negara, ya, ada falsafah yang lahir dari Pancasila ini. Kenapa? Karena Pancasila ini juga kumpulan nilai-nilai. Ya kumpulan dari nilai. Kalau kita lihat sila-silanya semua, dia nilai-nilai kebaikan semua. Pancasila ini adalah value, ya nilai dia. Nah, eh, bagaimana melihat ya, sebagai Pancasila ini sebagai sebuah kajian, filsafat Pancasila ini sebagai sebuah kajian. Ini memang usulan yang disampaikan oleh Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia ini memang eh, apa namanya penuh perdebatan juga, ya, penuh perdebatan. Ya. Kenapa? Karena memang pertama pertanyaannya apakah bisa, ya, apakah bisa sesuatu yang merupakan himpunan dari nilai-nilai eh, kearifan yang bermacam-macam dari suku bangsa ini menjadi sebuah falsafah. Ya. Ya. Jadi karena itu, bagaimana caranya? Ya. Jadi memang sebagai sebuah falsafah, filsafat dia harus diuji terus. Ya. Di karakter ilmu pengetahuan, ya, karakter filsafat itu dia harus bisa diuji. Ya. Kalau tidak bisa diuji, berarti dia tidak bisa dipakai. Ya. Bahkan masih perlu diuji dalam perdebatan yang terus-menerus. Ya. Karena itu, eh, karena filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat ini memang belum kokoh. Ya. Jadi biar dia kokoh dalam pemikiran kita, dia harus diuji. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang disebut dengan genitif objektif. Ya, genitivus objektivus. Ya. Jadi, apa artinya? Pancasila eh, sebagai aliran atau objek dikaji oleh aliran filsafat lain. Ya. Dia menjadi objek kajian. Ya. Dibandingkan, disandingkan terus, ya, di apa namanya, dibongkar terus, ya, sehingga dia teruji, ya, diuji dengan misalnya ada aliran filsafat materialisme misal, kemudian ada aliran filsafat idealisme, idealismenya Plato, kemudian materialismenya Aristotelian, ya, itu juga bagian yang bisa diuji, ya. Bisa menjadi pisau analisis melihat filsafat ini, filsafat Pancasila maksudnya. Kemudian yang kedua, ya, Pancasila sebagai genetivus subjektivus, ya, subjektif, ya. Artinya sebaliknya, Pancasila digunakan, ya, untuk sebagai alat uji, ya, sebagai cara pandang untuk mengkaji aliran-aliran filsafat lain. Ya. Mungkin misalnya kayak dunia ini kan terjebak kepada materialisme, liberalisme misalnya, apa namanya, eh, kapitalisme. Di sisi lain ada sosialisme, ya. Kapitalisme ini orang yang yang melihat bahwa keuntungan adalah yang utama, ya. Pokoknya orang bersaing bebas, siapa yang menang, siapa yang kuat, dia yang dapat untung, ya. Kemudian ada sosialisme di kutub lain, di mana nggak ada nggak ada ceritanya orang bertarung bebas seperti itu. Semua dibagi rata, ya. Semua harus mendapat kesejahteraan yang sama misalnya. Nah, dari dua aliran itu di mana Pancasila berdiri? Ya, apakah cenderung ke kapitalisme, ya, yang punya banyak kemiskinan, ya, ada orang kaya sekali, ada orang miskin sekali, atau ke sosialisme, atau berada di tengah-tengah di antara itu. Nah, ini contohnya bagaimana Pancasila ini diuji dengan ideologi-ideologi, dengan filsafat-filsafat yang sudah ada, aliran-aliran filsafat yang sudah ada. Nah, saudara-saudara, ya,
kembali kita pada inti terakhir dari kuliah ini ya. Apa pentingnya filsafat Pancasila ini bagi bangsa Indonesia? Ya. Bangsa sudah ada, masyarakatnya sudah ada, dasar negaranya sudah ada, ya. Tanah airnya sudah ada, ya. Konstitusinya sudah ada, ya. Apakah itu cukup untuk menjadi sebuah bangsa, ya? Sebagai syarat saja cukup. Tapi menurut Soekarno itu belum kokoh, ya. Sebagai sebuah bangsa kita belum kokoh, ya. Sebelum memiliki apa yang disebut pandangan hidup bersama. Di dalam pidatonya Soekarno 1 Juli 1945 itu ya, ada Philosophies of Groundslack ya. Ini daripada Indonesia Merdeka, dia apa kata Soekarno ya. Ini ejaannya ejaan lama ini ya. Ya, Paduka Tuan Yang Mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki ya. Paduka Tuan, ketua minta dasar, minta filosofi Groundslack ya. Atau jika boleh memakai perkataan yang muluk-muluk ya. Paduka Tuan Ketua Mulia minta suatu Weltanschauung. Weltanschauung ini pandangan hidup di atas di mana mendirikan negara Indonesia ini. Artinya apa? Ya, suatu bangsa ketika dibangun, ya dia harus dibangun dengan pandangan hidup yang kuat. Ya. Kayak Jerman ketika itu negara fasis. Ya. Pandangan hidup negara Jerman itu, ya, Nazi itu adalah negara yang paling kuat ketika itu. Ya. Dia bisa membangun, mendoktrin masyarakatnya, warganya untuk cinta kepada Jerman. Nah, ini contoh bagaimana Weltanschauung apa yang disebut dengan pandangan hidup itu harus dibangun ya dengan ideologi ya, dengan filsafat ya. Nah, Pancasila ini diharapkan menjadi filosofi Groundslack ya atau Weltanschauung ya atau dalam bahasa yang kita kenal sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, dengan harapan ini memperkokoh kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke, saya kira ini penjelasan tentang kajian kita, tentang kuliah kita hari ini terkait dengan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Apakah ini sudah final? Belum, ya, belum. Ini memang tetap masih diuji coba. Ya. Memang masyarakat kita seperti yang kita bicarakan kemarin adalah masyarakat yang sudah hidup dengan pandangan hidup lokal, ya, etnik, ya. Orang Jawa punya pandangan hidup Jawa, ya. Orang Minang punya pandangan hidup Minang, ya. Ya. Contohnya, ya, apa beda filsafat dengan falsafah, ya? Apa perbedaannya? Ya. Secara etimologi sama, ya. Falsafah itu merupakan hasil perenungan filsafat, ya. Dan pemikiran yang kuat dari seseorang atau kelompok masyarakat yang dijadikan pijakan di dalam kehidupan. Jadi contohnya masyarakat masing-masing masyarakat ini sudah punya falsafah hidupnya. Orang Minangkabau misalnya, seperti yang kita lihat di gerbang kampus kita ini, ya, ada falsafah orang Minang, alam takambang jadi guru. Ya. Ini falsafah orang Minang memang selalu menyandarkan kehidupannya kepada alam. Ya. Alam ini mengajarkan kita banyak hal. Jadi, karena itu bagi orang Minang, alam ini adalah guru sebaik-baiknya guru. Ya. Di alam takambang jadi guru. Itu falsafah hidupnya orang Minang. Dia belajar dari alam, mengambil kearifan dari alam, kemudian mengambil tuah dari alam, ya, mengambil contoh dari alam, dan berguru kepada alam. Ini karakternya falsafah Minangkabau. Jadi kalau kita lihat falsafah-falsafah lainnya memang semuanya dibawa ke alam. Kalau di Jawa misalnya, orang Jawa juga punya kearifan-kearifan, punya falsafah-falsafah yang luhur, yang agung. Ya. Saya waktu di Jawa sering mendengar ini ungkapannya, menang tanpa nyorak ke. Ini istilah Jawa yang luar biasa ya. Di menang tanpa harus membuat orang lain merasa kalah. Ini luar biasa, kearifan yang luar biasa.
Jadi Anda boleh menang, ya, tapi tak perlu membuat orang lain merasa kalah. Atau bahkan kalau bisa Anda menang tapi membuat orang lain merasa menang. Ini kan kearifan, ya. Ini falsafah. Dibangun dalam kehidupan yang panjang, ya, dalam pemikiran yang panjang. Dan itulah kita bangsa Indonesia hidup dari bermacam-macam filsafah masyarakat, ya, suku bangsanya. Dan itu adalah kekayaan kita yang harus kita konstruksi, kita bangun menjadi keluhuran bangsa Indonesia ini. Saya kira itu, dan kuliah kita hari ini kita selesaikan. Silakan Anda kerjakan nanti tugas di e-learning dan selamat belajar. Anda baca bahan yang saya bagikan, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.